Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Hari ini kita pertemuan yang pertama. Nah, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang bagaimanakah hubungan proses pemikiran teoritis dan praktek-praktek di dalam akuntansi. Ya, pertama kita akan lihat teori akuntansi sebagai bahan struktur akuntansi dan seperangkat konsep-konsep akuntansi. Ya, biasanya pada mata kuliah ini eh, bahasa-bahasa yang akan digunakan lebih ke arah ilmiah ya. Sebenarnya teman-teman sudah paham berkaitan dengan istilah-istilah yang akan disampaikan. Tetapi penjelasan atau definisi yang akan diuraikan itu terkadang menggunakan bahasa yang ilmiah. Sehingga kita memerlukan konsentrasi yang baik supaya paham daripada definisi yang diutarakan di masing-masing penjelasan di perkuliahan. Nah, ini ada bagannya ya, saya mengutip atau mengambil materi dari universitas lain yang saya rasa sesuai dengan RPS, SAP, ataupun silabus yang diimplementasikan di Universitas Budi Dharma. Nah, pertama teman-teman lihat hubungan proses pemikiran teoritis dan praktek akuntansi. Pertama kita harus memasukkan unsur kepuasan ekonomi di dalam lingkungan tertentu. Ya, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya kepuasan ekonomi dalam lingkungan tertentu itu yang seperti apa sih? Apakah transaksi-transaksi yang terjadi setiap hari yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya membeli bahan mentah atau membeli barang dagangan, lalu mereka menjual kembali, lalu melakukan pengolahan atas bahan mentah tadi, diolah menjadi barang dalam proses, lalu menjadi barang jadi dan siap untuk dijual, baru barang tersebut memiliki nilai tertentu. Ya, ketika dijual dan ditukarkan dengan sejumlah nominal tertentu, berarti ada kepuasan ekonomi dalam lingkungan tersebut. Ya, seperti itu. Lalu yang berikut keputusan apa? Ya, siapa yang mengambil keputusan, lalu bagaimana perilaku pengambil keputusan. Ya, biasanya dalam akuntansi, kan biasanya kita itu membuat jurnal. Membuat jurnal itu berdasarkan faktur, invoice, faktur pajak, ya, faktur pajak yang mana teman-teman sudah peroleh dokumen-dokumen tersebut dan akhirnya dituangkan ke dalam jurnal. Setelah dibuat jurnal, jurnal tersebut akan diposting ke dalam buku besar, lalu masuk ke dalam neraca saldo. Setelah itu di akhir tahun dibuatkan neraca saldo setelah disesuaikan ya. Ada jurnal penyesuaian dulu, baru neraca saldo setelah disesuaikan, baru kita hasilkan laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu nantinya akan diambil keputusan. Ya, keputusan apa sih yang nantinya akan digunakan setelah diperoleh angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Lalu siapa yang mengambil keputusan? Apakah manajer? Apakah direksi? Apakah pemilik perusahaan? Atau pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder-nya itu siapa saja? Itu yang perlu kita ketahui. Lalu bagaimana perilaku pengambil keputusan setelah memperoleh hasil dari laporan keuangan tersebut? Ya. Lalu yang berikutnya adalah informasi apa yang diperlukan. Apakah kita perlu mengambil informasi dari catatan atas laporan keuangan? Ya, catatan atas laporan keuangan yang seperti apa yang harus kita gunakan. Lalu berapa banyak yang akan dilaporkan? Elemen-elemen apa saja yang akan dilaporkan?
Lalu apa definisi elemen laporan keuangan? Ya, elemen laporan keuangan itu apa aja sih, Pak? Ada aktiva, yang mana aktiva sendiri terbagi atas dua, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancarnya ada kas, surat berharga, ada perlengkapan, lalu ada piutang usaha, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, lalu ada aktiva tetap terdiri dari meja, kursi, kendaraan, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi komponen hutang, hutang lancar, hutang jangka panjang, kemudian ada modal. Yaitu adalah elemen-elemen yang nantinya akan dilaporkan. Lalu definisi dari elemen laporan keuangan itu apa saja? Nah, itu biasanya teman-teman untuk melihat definisi yang sebenarnya, itu harus membuka standar akuntansi keuangan. Lalu bagaimanakah kita mengukur elemen laporan keuangan tersebut? Bagaimana kriteria pengakuannya, lalu apa media pelaporannya, dan bagaimana informasi yang akan disajikan. Ya, seperti itu. Nah, seperangkat konsep yang terpadu dan saling berkaitan yang disebutkan dengan kerangka acuan konseptual. Ya, nantinya ini kita dari informasi-informasi yang tadi ya, dengan berbagai pertanyaan yang muncul ke permukaan, baru kita memerlukan apa? Memerlukan seperangkat konsep yang terpadu dan saling berkaitan yang disebutkan dengan kerangka acuan konseptual. Setelah itu, kita akan tuangkan ke dalam standar, ya. Kita akan buatkan ke dalam standar dan konvensi akuntansi. Selanjutnya adalah prosedur, teknik, dan metode yang akan digunakan. Dan juga bentuk dan isi laporan keuangan dan bidang pengetahuan praktek. Nah, bila kita kategorikan ya, berdasarkan asumsi pertanyaan yang muncul tadi, mulai dari kepuasan ekonomi, keputusan apa, dan juga informasi apa yang diperlukan, nah itu adalah bidang pengetahuan penalaran logis. Ya, kalau teman-teman lihat pertanyaan-pertanyaan ini kan cukup masuk akal kita ya, berdasarkan penalaran kita, oh ketika kita ingin mengembangkan kerangka teoritis daripada teori akuntansi, dengan dimunculkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, muncullah penalaran logika kita. Oh, dari keputusan apa yang harus diambil, lalu para pemegang kepentingan atau stakeholder itu yang akan mengambil keputusan. Kemudian informasi apa saja sih yang diperlukan? Apakah berkaitan dengan pembelian barang, atau penjualan jasa, pembelian barang kena pajak, jasa kena pajak, lalu adanya penukaran atas barang tersebut dan akhirnya di-trade-kan, ditukarkan dengan sejumlah uang tertentu. Lalu elemen-elemen dalam laporan keuangan apa saja yang nantinya akan muncul. Nah, itu merupakan pengetahuan penalaran logis. Ya, seperti itu. Nah, mulai dari seperangkat konsep yang terpadu dan saling berkaitan yang disebutkan dengan kerangka acuan konseptual, lalu standar dan konvensi akuntansi, prosedur, teknik, metode, bentuk, dan isi laporan keuangan, serta bidang pengetahuan praktek. Nah, ini masuk dalam kategori bidang pengetahuan praktek. Ya, bidang pengetahuannya apa saja, lalu secara praktek itu kita akan yang kita temukan ya di lapangan itu yang seperti apa. Karena kalau kita udah ketemu di lapangan, kita perlu mengetahui ya prosedurnya bagaimana, tekniknya seperti apa, metodenya bagaimana. Ya, seperti yang telah teman-teman lihat di hadapan handphone atau di layar laptop teman-teman sekalian. Nah, kemudian teori sebagai lawan praktek. Ya, teori akuntansi bila dilihat sebagai lawan praktek adalah seperangkat konsep yang membahas tentang bagaimana seharusnya praktek akuntansi berjalan atau alternatif prinsip yang dapat digunakan dalam praktek. Ya, jadi ada beberapa konsep atau beberapa pemikiran yang nantinya membahas
bagaimana sih seharusnya praktek akuntansi yang bagus, yang ada di lapangan itu seperti apa. Lalu alternatif prinsip-prinsip yang bisa digunakan di dalam praktek tersebut, ya. Kalau option yang pertama sudah dijalankan dan kita sudah menggunakan, yang namanya kita sudah memakai yang namanya standar akuntansi keuangan, misalnya versi yang terbaru. Setelah itu, oh ternyata berdasarkan SAK versi terbaru ini belum mengatur kasus yang terjadi di lapangan. Nah, ini perlu disampaikan kepada siapa? Kepada profesi akuntan yang memang menangani atau membuat model-model pendekatan-pendekatan atau teori-teori baru yang perlu untuk dituangkan kembali ke dalam standar akuntansi keuangan. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita harus melihat ya alternatif prinsip yang dapat digunakan dalam praktek yang nantinya akan dipakai. Lalu teori sebagai pembenaran. Nah, teori akuntansi memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu. Ya, kita kalau udah dinamakan sebagai teori berarti sudah berdasarkan apa? Berdasarkan riset dan penelitian ya. Riset ini bukan cuma dilakukan setahun dua tahun, sudah bahkan puluhan tahun. Makanya bisa disebut sebagai teori. Dia berdasarkan observasi, ya kita melakukan penelitian secara berulang-ulang dengan mengajukan berbagai hipotesis, baru kita bisa menyatakan bahwa teori ini adalah A dan disampaikan oleh seorang pakar atau ahli tertentu. Ya berarti teori itu sebagai pembenaran. Ya makanya teori akuntansi memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu. Kemudian teori sebagai penjelasan ilmiah. Ya, teori itu merupakan pernyataan tentang hubungan antara perilaku variabel alam atau sosial yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala alam atau sosial. Ya, jadi di sini kita akan melihat apa? Bahwa teori akuntansi ini bisa menunjukkan loh fenomena yang terjadi di alam sekitar atau fenomena-fenomena sosial yang memang muncul dan akhirnya teori itulah yang nantinya sebagai penjelasan ilmu. Kemudian yang berikut, ya, teori akuntansi ini sifat penjelasan ilmiah menurut Littleton, ya mulai dari tingkat kemampuan menjelaskan yang paling tidak memadai. Ya, jadi ini ada tingkatannya. Mulai dari yang paling tidak memadai. Yang pertama, penjelasan spekulatif berupa terkaan atau guess. Ya, penjelasan spekulatif ini berupa terkaan atau guess. Oh, ini berdasarkan gagasan saya, tapi ini semacam ya terkaan aja. Nah, kalau namanya terkaan kan belum tentu benar ya. Bisa benar, bisa salah. Kemudian yang kedua, penjelasan hipotesis yang berupa kepercayaan atau belief. Ya, ini saya cukup percaya dengan hal tersebut. Oh, saya setelah melalui hipotesis yang dilakukan oleh ahli atau para pakar, akhirnya muncul kepercayaan atau belief. Lalu penjelasan presumtif ya berupa keyakinan atau conviction. Ya, jadi ada keyakinan atau conviction. Lalu kemudian ada penjelasan konklusif ya berupa pengetahuan atau knowledge. Ya, di sini berupa pengetahuan atau knowledge, makanya penjelasannya berupa penjelasan konklusif. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya, teori sebagai model. Ya, di sini model adalah representasi sesuatu yang terdapat dalam dunia nyata. Ya, jadi ini representasi sesuatu yang terdapat dalam dunia nyata. Nah, kalau representasi kan berarti mewakili sesuatu yang memang secara fakta itu ada ya. Nah, teori akuntansi sebagai model merupakan model penalaran untuk menciptakan suatu praktek akuntansi yang dianggap baik atau sehat, serta sesuai dengan lingkungan tempat akuntansi dipraktekkan.
Ya, jadi ini merupakan model penalaran untuk menciptakan suatu praktek akuntansi yang nantinya dianggap baik atau sehat serta sesuai dengan lingkungan tempat akuntansi dipraktekkan. Nah, teori sebagai penalaran logis berarti suatu proses pemikiran atau penalaran dengan menggunakan konsep-konsep yang relevan sebagai landasan untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktek akuntansi tertentu yang sudah berjalan untuk mendukung prinsip atau praktek yang baru atau diharapkan. Ya, jadi nantinya akan menggunakan konsep-konsep yang relevan sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa layak atau enggak sih prinsip yang udah dijalankan ini. Nantinya juga bisa dipakai untuk mendukung ya prinsip atau praktek yang baru diharapkan. Kemudian, menurut Hendriksen, teori akuntansi dalam arti kerangka acuan konseptual dapat digunakan untuk menjelaskan praktek yang berjalan. Ya, kerangka acuan konseptual tersebut adalah yang pertama, mengarahkan badan penyusun standar dalam menetapkan standar akuntansi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ada masalah-masalah di lapangan yang notabene itu belum diatur dalam standar akuntansi keuangan, nah ini perlu kita munculkan. Ya, kita perlu informasikan kepada siapa? Kepada badan penyusun standar untuk melakukan apa? Melakukan perubahan revisi-revisi di dalam standar akuntansi keuangan. Ya, karena ternyata dari kerangka acuan konseptual itu memang sedikit banyak mungkin bertentangan atau ada hal-hal yang memang belum diatur. Ya, karena belum diatur ya jadi harus dibuatkan ya, harus dibuatkan revisinya. Jadi kita nanti ajukan kepada Badan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan. Lalu yang kedua, menurut Hendriksen, memberikan landasan konseptual untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi tertentu bila belum ada standar yang mengaturnya. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, memberikan batas keleluasaan bound for judgment dalam menyusun laporan keuangan. Lalu meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai terhadap arti penting laporan keuangan. Selanjutnya, meningkatkan daya banding laporan keuangan. Ya, meningkatkan daya banding daripada laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam laporan keuangan bahwa laporan itu harus bisa dibandingkan, harus bisa ditandingkan. Misalnya antara bulan September 2021 dengan bulan September tahun 2020 dan September 2019. Jadi harus ada keterbandingan dalam laporan keuangan tersebut. Lalu kita lanjutkan hubungan penalaran logis, kerangka acuan, dan juga praktek akuntansi. Nah, dari kerangka berpikir kita ya, menalar secara logika tadi, lalu kita kembangkan kepada apa? Kepada kerangka acuan konseptual atau coordinate body of doctrine atau a set of broad principle. Salah nih ya kalimatnya ya. Bukan broad tapi board principle. Ya, jadi kerangka acuan konseptual atau coordinate body of doctrine atau a set of board principles. Nah, di sana tentunya akan menjelaskan atau mengevaluasi ya melakukan menjelaskan atau mengevaluasi. Selanjutnya adalah mempengaruhi dan mengembangkan praktek-praktek yang terjadi di lapangan. Ya, jadi dari kerangka acuan konseptual atau coordinate body of doctrine ini atau a set of board principle ini tentunya akan mempengaruhi dan mengembangkan praktek yang terjadi di lapangan serta menjelaskan atau mengevaluasi praktek-praktek tersebut. Ya, nantinya kita bisa melihat bahwa apa? Bahwa praktek tersebut mulai dari yang berjalan atau sekarang dan akan sampai kepada masa yang akan datang. Lalu kita lanjutkan dengan langkah-langkah
dan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kerangka acuan konseptual. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Nah, yang pertama, pernyataan tentang karakteristik lingkungan ekonomi, politik, budaya, dan sosial tempat akuntansi akan diterapkan. Ya, jadi kalau kita bandingkan misalnya penerapan akuntansi di wilayah di Republik ini, di Republik Indonesia. Lalu kita bandingkan dengan penerapan akuntansi di Amerika atau di Eropa, tentunya berbeda kan. Karena adanya karakteristik daripada lingkungan ekonomi, politik, budaya, dan sosial tadi. Jadi, letak geografis suatu daerah ataupun daerah tertentu tentunya akan berdampak kepada perbedaan penerapan akuntansinya juga, ya. Atau misalnya versi yang ada di akuntansi komersial atau akuntansi private, pasti beda dengan akuntansi pemerintahan. Dasarnya aja berbeda. Kalau di akuntansi komersial menggunakan standar akuntansi keuangan, di pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Beda lagi kalau di versi audit, ada standar pernyataan akuntan publik. Ya, jadi karakteristik daripada institusi kelembagaan itu sendiri juga akan memberikan dampak yang berbeda. Ya, apalagi kalau sampai negaranya berbeda. Ya, tentunya masing-masing penerapan akuntansi di setiap negara itu nggak sama. Kebetulan Indonesia itu mengadopsi daripada IFRS kan, International Financial Reporting Standard. Karena Indonesia mengadopsi dari IFRS, maka dari itu ketika dibawa ke Indonesia itu kita kurang lebih ya hampir samalah dengan standar akuntansinya yang ada di Amerika. Ya, ketika kita bawa ke sini, fine-fine aja, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan. Bagaimanakah pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan? Nah, tujuan pelaporan keuangan dengan tujuan laporan keuangan juga berbeda ya. Beda arti juga nantinya. Lalu yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga, penetapan kendala atau constraint yang mengarahkan atau mempengaruhi proses penalaran. Ya, di sini penetapan kendala atau constraint yang nanti mengarahkan atau mempengaruhi proses penalaran. Lalu yang keempat, mengidentifikasi dan pemilihan informasi apa yang harus disajikan, dan juga simbol atau elemen laporan keuangan apa yang dapat merepresentasikan makna informasi tersebut. Nah, jadi kira-kira simbol atau elemen laporan keuangan apa yang dapat merepresentasikan makna informasi yang ada. Lalu yang kelima, pengembangan dan pendefinisian tentang operasi suatu unit usaha dan lingkungannya. Jadi, adanya pengembangan dan pendefinisian tentang operasi suatu unit usaha dan lingkungannya. Lalu yang keenam, identifikasi dan evaluasi terhadap kendala mengenai pengukuran, penilaian, pengakuan, dan pengungkapan informasi ke dalam elemen laporan keuangan. Jadi kita harus melakukan identifikasi, lalu melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala mengenai pengukuran, penilaian, pengakuan, dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya dengan yang ketujuh. Nah, di sini yang ketujuh adalah pengembangan pengembangan standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran, penilaian, pengakuan, dan penyajian elemen laporan keuangan. Ya, seperti itu.
Jadi teman-teman bisa melihat ya untuk poin yang ketujuh bahwa